Naoya Zenin pernah dianggap sebagai produk terbaik keturunan klan Zenin, salah satu klan penyihir yang paling berpengaruh di dunia Jujutsu. Semua orang menganggap Naoya sebagai anak yang jenius. Bahkan anak dari Naobito Zenin ini diramalkan akan menjadi ketua klan Zenin di kemudian hari. Semua sanjungan itu membuat Naoya selalu bersemangat. Dia pun terus mengasah teknik-teknik kutukannya di usia yang sangat belia. Sampai pada suatu hari, semua sanjungan yang dirasakan Naoya itu sama sekali tak berarti. Tatkala dia melihat sesosok pria muram yang sebenarnya dianggap sebagai aib di dalam klannya. Seketika Naoya langsung ketakutan hanya dengan melihat tatapan mata pria itu yang begitu tajam. Ya, pria yang dilihat Naoya itu adalah Toji Zenin, sosok yang tak diperhitungkan di dalam klan Zenin karena tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Lalu, siapakah Toji Zenin? Dan mengapa Naoya yang dianggap sebagai penyihir jenius malah menakutinya? Ya, Toji Zenin alias Toji Fushiguro adalah salah satu karakter terkuat di serial ciptaan GG Akutami ini. Kali ini, saya akan membahas seluruh kisah perjalanan Toji dan bagaimana dia mengubah takdir dan masa depan para penyihir di Jujutsu Kaisen. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Toji Fushiguro lahir dengan tak memiliki energi kutukan sama sekali. Ini berarti dia sudah bisa dipastikan tak bisa memiliki teknik kutukan, yang mana merupakan kekuatan utama dari para penyihir Jujutsu. Karena terlahir di dalam klan yang menganggap bahwa energi kutukan di atas segalanya, Toji pun tumbuh dengan mendapat cacian, hinaan, bahkan dianggap sebagai sebuah aib di dalam klannya. Meski demikian, kemampuan Toji agar bisa melihat roh kutukan dilatih. Pengetahuannya tentang dunia penyihir juga dikembangkan. Kekuatan fisiknya terus diasah, hingga dia pun memiliki tubuh yang sangat kekar dan memiliki kekuatan fisik di atas para penyihir elit sekalipun. Disinilah Toji sadar kalau dia adalah pemilik batasan surgawi, salah satu bentuk kekuatan unik yang membingungkan para penyihir. Batasan surgawi atau Heavenly Restriction merupakan fenomena di dunia Jujutsu di mana para pemiliknya tidak memiliki keseimbangan antara tubuh fisik dan energi kutukannya. Batasan surgawi sering disebut sebagai sumpah pengikat yang dilakukan oleh seseorang sejak ia lahir. Meski dikenal cukup kuat, tetapi kemampuan ini juga yang pada akhirnya membuat Toji dikucilkan di klan Zenin. Pengucilan ini membuat Toji tumbuh dengan rasa kebencian yang sangat tinggi terhadap dunia Jujutsu. Meski demikian, Toji terus belajar mengasah kekuatan fisiknya sambil mempelajari kelemahan dari para penyihir Jujutsu. Tindakan ini dilakukan sewaktu Toji melihat Gojo Satoru sewaktu masih berusia anak-anak. Saat melihat Gojo, Toji langsung terkejut karena mengetahui bahwa pemilik Six Eyes itu merupakan penyihir terkuat karena memiliki energi yang tak terbatas. Setelah mencapai usia matangnya, kebenciannya terhadap klannya sendiri membuat Toji memilih keluar dari klan Zenin untuk selama-lamanya. Setelah minggat dari klannya, Toji menjadi sangat labil, menghabiskan waktunya dengan menjadi pembunuh bayaran dan kerap bermain judi. Hingga akhirnya kelabilannya ini berubah ketika jatuh hati pada seorang wanita yang pada akhirnya ia nikahi. Wanita yang membuatnya menanggalkan nama Zeninnya menjadi nama Fushiguro. Toji Fushiguro, pria kekar dengan kemampuan fisik di atas rata-rata ini akhirnya memiliki seorang istri yang sangat disayanginya. Malangnya, dia harus kehilangan orang yang dicintainya itu tatkala istrinya melahirkan seorang anak yang kelak ia namai Megumi Fushiguro. Tewasnya sang istri membuat Toji kembali menjadi labil. Kelahiran anaknya ini membuat pihak klan Zenin yang saat itu diketuai Naobito ingin membayar mahal agar Megumi kembali ke klan Zenin. Ini dikarenakan Megumi mewarisi teknik Ten Shadow, teknik kutukan tertinggi di klan Zenin. Awalnya, Toji sepakat dengan Naobito untuk menyerahkan Megumi ke klan Zenin. Namun jelang kematiannya, dia mengubah keputusannya dengan menyuruh Gojo untuk merawat Megumi. Sekali lagi, keputusan Toji dibuat karena kebenciannya terhadap klan Zenin tak pernah menghilang. Ketika menjadi pembunuh bayaran, Toji mendapat julukan sebagai pembunuh penyihir. Dia kerap disewa oleh organisasi yang menargetkan para penyihir Jujutsu. Sebelum menjadi lebih ganas, Toji sempat melakukan pernikahan kedua dengan seorang wanita. Dari pernikahan ini, Toji memiliki anak tiri yang bernama Sumiki. Namun pernikahan ini tak berlangsung lama karena Toji meninggalkannya untuk kembali menjalankan pekerjaannya sebagai pemburu penyihir. Hingga suatu hari, Toji disewa oleh asosiasi penyembah bintang untuk membunuh calon wadah baru Master Tengen yang bernama Riko Amanai.
Bisa dibilang, misi ini merupakan misi yang sangat berbahaya, karena saat itu, Rico sedang dijaga dua penyihir terkuat, yakni Gojo Satoru dan Suguru Geto. Misi yang dijalankan Toji ini bisa dibilang misi melawan takdir, yang jauh hari sudah ditetapkan di dunia Jujutsu. Takdir itu sendiri ialah penggantian wadah plasma bintang Master Tengen setiap 500 tahun sekali, di mana calon wadah barunya akan diantar oleh si pemilik Six Eyes. Penggantian wadah ini terus berhasil di masa lalu, karena yang membawa calon wadah baru ialah si pemilik Six Eyes. Namun Toji merusak takdir itu dan berusaha keras menghancurkannya. Jauh di dalam hati Toji, sebenarnya membunuh Rico bukanlah tujuan utamanya. Namun dia hanya ingin melampiaskan rasa kebenciannya terhadap para penyihir Jujutsu yang telah mengucilkannya. Di momen inilah kita diperlihatkan bahwa Toji merupakan seorang pria berkepala dingin yang mampu menyusun siasat untuk melawan penyihir terkuat sekalipun. Menyadari dirinya melawan Gojo yang tingkat kekuatannya jauh di atasnya, membuatnya menyusun rencana matang agar dirinya bisa membunuh Rico sekaligus Gojo. Maka mulailah Toji melakukan sayembara kepada para assassin lain untuk membunuh Rico semata untuk membuat energi Gojo terkuras. Dia juga merancang penculikan Misato Kuroi di Okinawa agar lagi-lagi Gojo pergi menyelamatkannya. Walhasil, sekembalinya dari Okinawa, energi Gojo terkuras karena terus mengaktifkan teknik Limitless dan Six Eyes-nya. Patut diingat, saat itu Gojo masih belum menguasai teknik Limitless sepenuhnya dan baru menguasai teknik Lapse Blue-nya. Itulah mengapa saat hendak membawa Rico ke tempat Master Tengen, Gojo sama sekali tak menyadari kehadiran Toji yang langsung menusuknya dari belakang dengan alat terkutuk yang dibawanya. Saat masih hidup di bawah naungan klan Zenin, Toji memanfaatkannya dengan banyak mempelajari kelemahan dari klan Gojo, yang merupakan saingan terbesar dari klannya saat itu. Itulah mengapa Toji mampu menembus Infinity Gojo tanpa Gojo sadari. Pertarungan kemudian berlanjut ketika Gojo menyuruh Geto untuk membawa Rico ke tempat Master Tengen. Saat itu, Gojo yakin bisa mengalahkan Toji. Maka dimulailah duel maha tinggi dengan Gojo langsung mengeluarkan teknik Lapse Blue-nya. Teknik itu dengan mudah dihindari oleh Toji. Batasan surgawi yang dimiliki Toji membuat dia memiliki pergerakan yang sangat cepat. Seperti perkataan Yuki Tsukumo, bahwa Toji bisa dibilang sudah seperti manusia super karena batasan surgawinya membuat tubuh fisiknya diperkuat karena tak terbebani energi kutukan. Hal ini juga yang membuat Toji mampu mengembangkan ketahanan terhadap roh kutukan dan mampu mendeteksinya dengan panca inderanya. Walhasil, saat menghadapi Gojo, Toji sudah memiliki roh terkutuk yang setia padanya yang fungsinya membawa seluruh senjata terkutuknya. Karena roh kutukan inilah, Toji mampu membawa lebih dari satu senjata dan menggunakan alat terkutuk yang berbeda-beda tergantung jenis lawannya. Dan saat melawan Gojo, Toji akhirnya mampu menghabisinya setelah mengeluarkan tombak surga terbalik. Tombak surga terbalik merupakan alat terkutuk yang mampu menetralkan semua energi kutukan. Maka ketika Toji menusuknya ke arah Gojo, Infinity yang sedari tadi melindungi Gojo pun ditembus. Dan yap, Gojo pun mokat dengan alat itu. Setelah yakin menghabisi Gojo, Toji pun memasuki markas Master Tengen dan langsung menghabisi Rico Amanai dengan tembakan. Hal ini membuat Geto sangat marah dan mulai melayangkan serangannya pada Toji. Meski beberapa roh kutukan tingkat khusus dikeluarkan Geto untuk menghadapi Toji, namun Toji sama sekali tak bisa dikalahkan. Dia bahkan dengan mudah mampu menyerang Geto lalu membuatnya sekarat. Disinilah Geto mengalami kebencian akut setelah Toji berkata bahwa bahkan monyet sepertinya bisa mengalahkan Geto dengan mudah. Merasa misinya sudah ia selesaikan, Toji pun membawa Rico ke organisasi yang menyewanya untuk kemudian menerima bayaran. Namun yang tak disangka Toji, Gojo malah hidup kembali. Ternyata berkat tusukan Toji sebelumnya, Gojo berhasil menguasai teknik kutukan pembalik yang berpusat pada otaknya. Hal ini membuat Gojo bisa memulihkan dirinya dari luka setelah mengubah aliran energi kutukannya menjadi energi positif. Kesalahan Toji saat itu, kata Gojo, adalah tidak menghancurkan otaknya. Walhasil, pertarungan kedua antara Toji dan Gojo pun kembali terjadi. Disinilah untuk pertama kalinya, Gojo juga mengeluarkan teknik Red-nya yang memiliki efek destruktif berupa dorongan merah. Namun Toji yang sudah mengetahui teknik ini masih bisa menahannya dengan alat terkutuknya. Yang membuat Toji kecolongan pada pertarungan ini ialah ketika Gojo berhasil mengeluarkan teknik rahasia klannya yang sama sekali belum diketahui oleh klan apapun. Ya, teknik itu ialah Hollow Purple, yang memadukan teknik Blue dan Red milik Gojo. Karena tak memiliki pengetahuan sama sekali tentang teknik ini, Toji pun tak mengetahui bagaimana cara untuk menghindarinya. Dan pada akhirnya,
Teknik inilah yang mengakhiri hidupnya setelah perutnya terkena serangan ini. Toji tewas dengan kondisi berdiri setelah mewariskan anak kandungnya pada Gojo. Belasan tahun setelah dia meninggal, Toji sempat dibangkitkan kembali oleh penyihir yang bernama Nenek Ogami dan cucunya sewaktu insiden penyegelan Gojo di Shibuya selesai. Melalui tubuh cucunya, Nenek Ogami dengan teknik kutukan Shianche-nya saat itu hendak memanggil informasi tubuh Toji agar bisa menggunakan kekuatannya melawan Takuma Ino. Namun sayang, setelah Toji bangkit, Nenek Ogami maupun cucunya malah tak bisa mengendalikan Toji. Jiwa cucu Nenek Ogami tak bisa mengambil alih tubuhnya kembali yang sudah dimasuki Toji. Hal ini dikarenakan Heavenly Restriction alias batasan surgawi milik Toji. Karena tak memiliki energi kutukan sama sekali, jiwa Toji pun mengambil alih seutuhnya tubuh cucu Nenek Ogami. Toji berkata bahwa sebagai pemilik batasan surgawi, dirinya memang memiliki keistimewaan tubuh fisik. Walhasil, Toji akhirnya mampu melepaskan dirinya dari teknik kutukan Nenek Ogami. Dan setelah mengalahkan Ino, Toji kemudian membunuh Nenek Ogami hanya dengan sekali pukulan. Setelah berhasil bangkit dari kematiannya, Toji pun menggila di insiden Shibuya. Karena tak mengenali lagi para penyihir yang ditemuinya, Toji pun menghabisi mereka yang ia anggap musuh secara insting. Dengan insting ini jugalah, Toji memasuki domain expansion Dagon melalui lubang yang dibuat Megumi dari domain expansionnya. Toji langsung mengambil Nunchaku Maki untuk menghadapi Dagon. Hanya Nobito yang mengetahui identitas Toji kala itu. Nobito mengatakan, kebangkitan Toji terlihat seperti boneka buas yang sudah tak bisa dikendalikan. Kebuasan Toji pun terbukti ketika dia berhasil menghabisi Dagon dan seluruh Shikigami-nya hanya dengan kekuatan fisiknya. Toji pun akhirnya berhasil menghancurkan domain expansion Dagon yang sudah menjebak anaknya dan rekan-rekannya. Dan setelah Dagon mukat, Toji langsung membawa kabur Megumi yang membuat Megumi sama sekali tak habis pikir. Pertarungan antara ayah dan anak pun terjadi di insiden Shibuya. Megumi langsung mengeluarkan Rabbit Escape-nya untuk menghalau Toji. Namun Toji dengan mudah menembusnya. Meski sudah mengeluarkan berbagai macam Shikigami-nya, namun Megumi tetap tak bisa menghalau serangan dari Toji. Megumi berkata bahwa kecepatan Toji serupa Sukuna, tapi tanpa energi kutukan. Sementara kekuatan fisiknya seperti Maki namun lebih berbahaya. Ketika berkata begini, Toji kembali menyerang Megumi yang membuat Megumi yakin kalau serangan itu akan menjadi akhir dari hidupnya. Namun untung saja yang ditusuk Toji saat itu adalah bayangan Megumi. Megumi kemudian berhasil melakukan serangan balasan. Di momen inilah Toji mulai curiga kalau yang dihadapinya ini adalah anaknya sendiri. Toji kemudian mengingat masa lalunya ketika dia bertemu dengan Naobito Zenin. Saat itu, Toji hendak menjual Megumi ke klan Zenin karena punya potensi menguasai teknik Ten Shadow. Setelah deal harga, Toji pun mengatakan bahwa Megumi harus dirawat klan Zenin karena dia memiliki energi kutukan tidak seperti dirinya. Tiba-tiba Toji bangkit dari lamunannya dan menanyakan nama dari Megumi. Megumi pun menjawab kalau dia bernama Fushiguro. Mendengar hal itu, Toji pun lega dan pada akhirnya malah kembali membunuh dirinya sendiri dengan menusuk kepalanya menggunakan pisau. Sebelum mati, Toji berkata bahwa nama Fushiguro itu bagus untuk Megumi. Megumi yang mendengarnya malah heran dan pusing. Namun setelah kematian Toji, Megumi sadar kalau yang dilawannya barusan adalah ayahnya sendiri. Sebelum saya menutup pembahasan ini, saya ingin berkata bahwa semasa hidupnya, Toji telah mengubah masa depan dunia Jujutsu menjadi sangat kelam. Melalui Toji lah, dua karakter utama kita yakni Gojo Satoru dan Geto Suguru memiliki perubahan yang sangat signifikan. Sebelum melawan Toji, Gojo hanyalah seorang anak yang sombong, egois, dan tak terlalu memikirkan nasib manusia non-penyihir. Namun setelah menghadapi Toji, sekaligus saat memulai petualangannya melindungi Riko dan Misato Kuroi, Gojo malah tumbuh menjadi manusia yang penuh simpati. Rasa kasih Gojo mulai diperlihatkan setelah menyadari manusia yang lebih lemah ternyata juga memiliki nilai hidup di dunia. Selain itu, berkat Toji pula lah, Gojo akhirnya berhasil menguasai teknik Red serta teknik Hollow Purple-nya yang merupakan puncak dari Limitless. Gojo juga menguasai teknik kutukan pembalik yang membuatnya kembali bisa hidup meski sudah dihabisi oleh Toji. Sementara itu, untuk Suguru Geto, peran Toji di hidupnya malah membuatnya tenggelam ke dalam kegelapan dunia. Seperti yang kita ketahui, Geto awalnya menganggap bahwa penyihir Jujutsu ada semata-mata hanya untuk melindungi manusia non-penyihir. Namun setelah Geto sekarat, karena dikalahkan Toji, Geto perlahan mulai mengubah kepercayaannya tentang tugasnya sebagai penyihir. Selain karena Gojo bertambah menjadi sangat kuat, Geto pun akhirnya memilih keluar dari dunia Jujutsu karena merasa manusia ada bukan untuk dilindungi. Namun manusia eksis untuk mengucilkan para penyihir.
Inilah yang membuat Geto mendirikan sendiri organisasinya untuk melawan petinggi Jujutsu sekaligus manusia. Sampai pada akhirnya, dia pun mokat dan tubuhnya malah diambil alih sang perancang kekacauan di dunia penyihir yang tak lain adalah Kenjaku. Kita mungkin berpikir, kalau saja Geto tak keluar dari sekolah Jujutsu, semua rencana Kenjaku untuk mengacaukan dunia Jujutsu tak akan terjadi. Apalagi, di tubuh Geto lah Kenjaku bisa memaksimalkan misinya, mengingat dia jauh lebih kuat dengan memanipulasi roh terkutuk milik Geto. Namun perlu diingat bahwa inilah imbas dari penghancuran takdir yang dilakukan oleh Toji. Jika saja Toji Fushiguro tidak membunuh Riko Amanai, serta tidak mengalahkan Gojo Satoru, maka kemungkinan Geto tetap akan di sekolah Jujutsu, sehingga dunia Jujutsu pun tetap stabil. Namun takdir sudah dihancurkan, dan pada akhirnya, kita pun tak henti-hentinya melihat kekacauan yang terjadi di dunia Jujutsu pasca Gojo dan Geto tiada. Demikianlah akhir dari pembahasan saya mengenai Toji Fushiguro alias Toji Zenin yang sempat menggemparkan dunia Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.